Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para mitra PTBS yang saya hormati, juga tak lupa yang saya hormati Bapak Haji Febrian Agung selaku owner Best Corporation Syariah yang mungkin berkesempatan hadir dalam pagi ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Memang kita jedanya lama sekali tidak melakukan Zoom meeting ini. Sudah hampir ada mungkin sekitar 3-4 bulan. Tetapi kita justru banyak melakukan BOP di lokal ya, di lokal karena banyak sekali akhir-akhir ini persoalan-persoalan pertanian yang memang membutuhkan penanganan super cepat. Sehingga makanya kami harus terjun ke sana dan alhamdulillah akhirnya terbentuk grup-grup baik grup WAG maupun Telegram yang saat ini Telegram yang merupakan kumpulan dari kawan-kawan itu sudah mencapai member hampir 1.500 member yang itu aktif setiap hari ada tanya jawab di sana. Nah nanti Bapak Ibu yang mitra-mitranya belum tergabung di dalam grup Telegram silakan untuk bergabung di sana. Kemudian kita juga ada grup WAG yang per region, kita buat per region. Misalnya Baji itu Banyuwangi Jember, kemudian ada Sumo Surabaya Mojokerto, kemudian ada Bima Blitar Malang, Madura dan macam-macam. Nah, ini kita buat karena masing-masing region itu biasanya persoalan-persoalan di bidang pertanian itu spesial, khusus. Sehingga kami kelompok-kelompokkan secara region, sehingga kita penanganannya lebih cepat. Bapak Ibu semuanya, memang kehadiran Eco Farming Premium ini, insya Allah merupakan satu solusi ya, satu solusi dari persoalan-persoalan pertanian yang saat ini banyak terjadi di negara kita, Indonesia ini. Data terakhir yang saya dapat dari BPS, di Jawa Timur, karena base kita di Jawa Timur, jadi di Jawa Timur itu alih fungsi lahan pertanian itu sudah mencapai 36 hektar per tahun, bayangin. Jadi 36 hektar per tahun. Kalau secara nasional itu sudah mencapai 1.300 hektar per tahun. Jadi sangat miris sekali. Jadi peralihan lahan pertanian di negara kita itu sudah sedemikian masif, Nah ini apa persoalannya sebenarnya? Apa kendalanya sebenarnya? Padahal lahan pertanian kita luasnya itu nomor 3, Pak. Nomor 3 di dunia itu nomor 3. Tapi tingkat produktivitas kita itu nomor 21. Jadi sangat-sangat memprihatinkan sekali. Sehingga alih fungsi itu akhirnya kita memaknai bahwa memang sudah petani-petani kita, pembina pertanian kita sudah tidak mampu untuk menjawab persoalan-persoalan pertanian yang akhir-akhir ini semakin sulit untuk ditangani dengan hal-hal yang seperti biasanya. Jadi butuh sesuatu, terobosan sesuatu yang memang harus kita lakukan. Nah, begini Bapak Ibu, sebenarnya kami punya slide ya, sebentar saya share dulu. Sebentar Pak Ali. Sudah Pak, tinggal nunggu Pak Ali aja Pak. Sudah ada. Sudah ya? Ya, sudah Pak. Oke, sebentar. Nah, ini persoalan kita saat ini di dunia pertanian itu sebenarnya kalau kita sebenarnya sangat simpel, cuma jadi sedemikian rumit karena kita tidak tahu jawabannya yang pasti. Pertama, bahwa persoalan pertanian itu tingkat produktivitas kita itu semakin rendah. Rendah karena tingkat kesuburan tanah kita juga semakin menipis.
Kemudian selain itu, kita melihat bahwa pemakaian pupuk, khususnya pupuk kimia, itu sangat-sangat tidak terukur. Sudah sedemikian ketergantungannya sehingga ketika ada kelangkaan pupuk, maka petani-petani kita itu kelabakan sekali. Dan harga berapapun, kalau ataupun ada, mereka tutup mata, mau dibeli. Nah, inilah petani. Jadi sangat antara input dan output itu sudah tidak dihiraukan lagi. Tidak dihiraukan lagi. Yang penting bisa nanam. Yang penting sawahnya tertanam. Berapapun harga pupuk, itu akan saya beli. Itulah petani. Nah, dengan pola-pola yang semacam ini akhirnya keterusan sampai akhirnya mereka tidak berdaya sama sekali. Sehingga akhirnya terjadilah alih fungsi pertanian. Saya yakin Bapak Ibu semuanya yang berkecimpung di pertanian, mungkin generasi saya ke depannya atau mungkin generasi Bapak Ibu yang saat ini bertani, itu kalau sudah kena anak cucu pasti alih fungsi itu sangat-sangat bakal terjadi. Tanah pertanian kita akan dikaplingkan karena nggak ada anak cucu kita yang mau meneruskan jadi petani. Karena kesulitan-kesulitan itu tadi. Padahal kita, PT BES ini sudah mempunyai satu solusi yang sangat-sangat mudah sebenarnya. Jadi begini, kalau boleh saya uraikan dengan gambaran yang sangat-sangat mudah saja. Dalam dunia pertanian, kita mengenal bahwa sebenarnya apa sih sebenarnya yang mempunyai peran untuk menumbuhkan tanaman itu bisa optimal. Ini harus ada kesinambungan antara pertama adalah matahari, sinar matahari, kemudian udara, air, tanah, dan tanaman itu sendiri. Nah, ini bekerja sama. Ketika alam ini salah satu tersendat, maka jawabannya tanaman ini pasti tidak akan bisa optimal. Nah, kalau Bapak lihat akhir-akhir ini, apa yang jadi permasalahan di pertanian kita? Jawabnya adalah tanah, Pak. Tanah kita itu sudah sangat-sangat bantat, sudah sangat-sangat keras. Sehingga komunikasi antara matahari, kemudian udara, air, ini tidak bisa berlangsung dengan secara bagus. Tanah sudah tidak mampu lagi ditembus oleh sinar matahari sampai ke pori-pori. Kemudian air juga begitu, hanya sampai permukaan, Pak. Selanjutnya apalagi udara, karena sudah tidak ada pori-pori sehingga oksigen yang ada di dalam tanah itu sudah sangat-sangat tipis sekali. Hasil penelitian teman-teman ITS yang kebetulan melakukan penelitian di Mojokerto, tanah kita itu Pak, 2 meter dari permukaan, itu tebal, menggambarkan betapa tebal kandungan pupuk atau residu kimia dari pupuk kimia yang telah dipakai bertahun-tahun. Jadi tebalnya 1-2 meter, Pak, bayangkan. Jadi sangat-sangat sangat-sangat luar biasa. Oke, next mungkin bisa, Pak Ali. Siap. Bentar. Jadi itu Pak persoalan-persoalannya. Makanya terhambatnya komunikasi antar alam ini, komponen alam, pembentuk dari pertumbuhan yang baik pada tanaman. Ini akan menjadikan tanaman tidak bisa tumbuh dengan optimal. Maka kalau sekarang kita menjadi petani, kecenderungannya setiap tahun penggunaan pupuk kimia itu justru semakin meningkat. Yang dikatakan pupuk harusnya ketika tanah semakin sering dipupuk, maka kesuburannya akan meningkat. Ini tidak.
kita sering memberikan pupuk kimia, justru tanah kita itu akan semakin bantap. Nah, seperti itu tampaknya. Ini kejadian, ini foto asli yang kita ambil ini. Seperti ini. Padahal ini baru saja kita memasuki musim kemarau, tapi tanah itu sudah seperti ini. Tidak mampu lagi untuk menyerap air, sehingga terjadilah seperti ini. Kalau sudah kondisinya seperti ini, maka tanaman tidak akan bisa tumbuh dengan optimal. Maka Pak, apa sebenarnya solusi yang perlu kita lakukan saat ini? Jadi saya memberikan satu gambaran mudah saja. Pupuk kimia itu, salah satunya pupuk kimia yang sudah beredar, saya nggak menyebut merek, tetapi kan banyak sekali teman-teman bisa menggambarkan pupuk kimia seperti produksi dari perusahaan BUMN kita itu mengandung clay, Pak. Clay itu apa? Clay itu satu bahan perekat yang biasa dipakai juga untuk semen. Makanya pabrik pupuk itu selalu berdampingan dengan semen karena mempunyai ketergantungan bahan yang sama, yaitu clay. Semen Gresik berdampingan dengan petrokimia di Gresik. Semen Indonesia di Tuban berdampingan dengan petrokimia juga di Tuban karena mempunyai bahan yang sama, yaitu clay. Nah, clay ini kalau berlebihan diberikan pada tanah, maka akan menutup pori-pori tanah. Jadi kejadiannya bertahun-tahun itu berlangsung, ketika tanah itu tertutup, maka sudah tidak ada komunikasi lagi antara matahari, udara, air ke dalam tanah. Itulah yang terjadi. Dan kita selalu mengandalkan pupuk kimia terus-menerus, ketergantungannya terus-menerus. Nah, ini bisa di samping gambar ini bisa Anda lihat bagaimana tradisional fertilizer. Tradisional fertilizer itu adalah pemupukan pola-pola tradisional selama ini kita pakai pupuk kimia. Nah, ini seperti ini. Kemudian kalau organic fertilizer seperti ini. Jadi karena tidak ada komunikasi, Pak, maka mikroorganisme yang ada di tanah, yang ini merupakan chefnya, juru masaknya yang mengelola unsur hara yang ada di dalam tanah untuk bisa diserap oleh tanaman, itu mati. Maka ketika Anda tidak melakukan recovery secepatnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita butuh ini sesingkat-singkatnya, secepat-cepatnya. Karena kalau kita menggunakan pupuk organik biasa, maka yang terjadi terlalu lama. Sehingga inilah jawaban kenapa kadang-kadang kalau kawan-kawan petani disodori dengan pupuk organik, jawabannya apa? Pertama, ribet dalam pemakaian. Yang kedua, lama efeknya. Kemudian tidak mudah penggunaannya. Nah, ini semua yang menjadi kendala produk-produk organik yang ada di negara kita. Maka dari itu kami setelah sekian lama melakukan survei, akhirnya kami berkeyakinan bahwa insya Allah bahwa pupuk eco farming premium ini sebagai satu jawaban. Ini kita desain sedemikian rupa sehingga pemupukan itu mudah, cukup dengan air, Pak. Tidak perlu neko-neko, tidak perlu air kelapa, tidak perlu air hujan, cukup air biasa. Yang penting air yang bagus, air sungai boleh, air sumur boleh. Jadi tidak terkontaminasi oleh limbah B3 misalnya. Kemudian cukup 15 menit bisa langsung diaplikasikan, tidak perlu difermentasi terlalu lama. Bagaimana seandainya terjadi fermentasi, Pak? Dalam artian karena ada kelebihan, maka harus difermentasi atau disimpan. Malah lebih bagus, akan terjadi perkembangan. Bapak cukup menambahkan bagi mikroba yang ada di Eco Farming Premium dengan sejempol kaki gula merah. Itu ya.
Jadi kalau terjadi fermentasi, kemudian juga jangan lupa untuk buka tutupnya. Jadi sering-sering dibuka, kemudian ditutup lagi, karena nanti akan terjadi reaksi biologi yang itu menimbulkan satu gelembung-gelembung yang uap, yang nanti kalau itu tidak dibuka akan terjadi ledakan. Jadi ledakan ledakan dari sisa aktivitas mikroba yang berkembang. Nah, inilah kelebihannya Pak dari eco farming premium. Nah, kemudian kecepatan reaksi terhadap tanaman singkat. Insya Allah Pak, setelah Anda aplikasikan pada tanaman, pada lahan sesuai dengan SOP kami, itu Bapak akan mendapatkan hasil atau reaksi yang bisa dilihat hampir sama dengan reaksi ketika Anda mengaplikasikan pupuk kimia. Kemudian kita desain lebih aman, tidak menyebabkan OD atau overdosis. Misal Bapak lupa ini ketika setelah Anda simpan di dalam botol, ada anak-anak yang main-main kemudian ditumpahkan, atau ibu-ibu dikira ini jamu kemudian ditumpahkan, dibuang pada tanaman, itu tidak akan menimbulkan OD. Tanaman tidak akan menimbulkan overdosis. Kemudian menimbulkan aroma yang tidak disukai hama tertentu seperti wereng dan tikus. Ini sudah terbukti Pak. Jadi waktu pandemi wereng di wilayah Jawa Timur, itu kita pernah membuktikan bahwa yang memakai eco farming premium masih tetap panen meskipun hanya 80%. Dibanding dengan yang lain habis Pak. Ini karena ini menimbulkan satu aroma yang tidak disukai oleh wereng maupun tikus. Beda dengan yang selama ini dipupuk oleh pupuk kimia seperti kebanyakan urea atau pupuk yang bersifat nitrogen. Kelihatan hijau pekat, tapi sebenarnya itu sangat-sangat empuk. Jadi makanya itu sangat mudah diserang wereng, tikus, sangat suka. Karena batang kemudian daunnya sangat empuk dibanding yang memakai eco farming premium. Mungkin dari segi warna tidak terlalu hijau, Anda nggak perlu khawatir itu. Tetapi ini tidak disukai oleh wereng dan tikus karena juga batangnya akan keras. Dan kami Pak sudah membuktikan tidak ada satupun ketika angin berhembus itu satupun malai yang roboh karena kena terjangan angin. Jadi sangat-sangat keras sekali. Kemudian pemakaian dalam jangka panjang mampu menurunkan penggunaan pupuk kimia. Saya sarankan untuk pertama kali ketika Anda beralih dari eco farming premium dari pupuk kimia atau selama ini Anda memakai urea, NPK, Ponska macam-macam itu, beralihlah dengan step by step. Jadi kurangi pelan-pelan. Jangan langsung diaplikasikan 100%. Karena apa? Apakah tidak bisa Pak kalau diaplikasikan 100%? Bisa. Persoalannya karena kita antara satu kondisi lahan dengan lahan yang lain itu beda-beda. Jadi misalnya begini, saya gambarkan. Di wilayah saya itu penanaman padi, jagung itu dalam 1 tahun bisa 3 kali. Artinya sangat cepat. Karena sangat cepat tidak mampu melakukan pengolahan lahan, tidak ada waktu lagi. Maka ini tidak sesuai dengan SOP kami. Ketika tidak ada waktu untuk mengelola lahan, sebenarnya kita juga masih mampu untuk melakukan pemupukan dengan eco farming. Cuma hasilnya tidak bisa optimal. Maka dari itu pemakaian pupuk kimia itu masih bisa dipakai, tetapi diturunkan Pak, 50%. Ibarat nyun sewu, selama ini kalau kita itu makannya nasi, kemudian sekolah di Eropa, Anda dikasih makan roti gitu kan, keju, langsung 100% pasti akan menimbulkan gejala yang kurang enak. Begitu juga bule yang biasa makan roti, kemudian harus dipaksa di sini 100% langsung berganti nasi juga begitu.
Jadi butuh penyesuaian. Tanaman itu juga seperti itu. Itu gambarannya. Nah, ini kemudian yang lain tidak bersifat racun jika terkena hewan atau anggota tubuh. Jadi hasil izin perizinan kami, Pak, itu di situ tertulis bahwa produk kita tidak mengandung B3, limbah B3. Jadi aman, Pak. Kesentuh oleh tubuh, baik oleh kita, anak-anak, hewan, tidak akan menimbulkan iritasi pada kulit. Nah, ini sangat-sangat aman. Kemudian, barangkali next slide, Ali. Nah, ini aplikasi. Bapak, Ibu, yang saya hormati, ini untuk aplikasi, ini aplikasi pola SOP yang sudah kami berikan kepada Bapak Ibu. Macam-macam tanaman bisa Anda cari di situ. Cuman selalu ada satu pertanyaan itu kalau kita melakukan BOP soal pertanian itu selalu terulang-ulang. Jadi pertanyaannya begini, Pak, itu untuk padi misalnya, itu ada 10 tube yang dipakai dalam 1 hektar. Nah, itu ada 10 tube, kemudian 6 diantaranya, 6 tube, diaplikasikan H-5. Artinya sebelum tanam, 5 hari sebelum tanam, itu 6 tube, Pak, sudah diberikan. Kok banyak? Terus untuk apa? Kan begitu. Belum ada tanamannya, kita kasih ke tanah, itu sampai 6 tube. Sementara untuk tanaman, itu fase-fase 14, kemudian 28, itu HST, hari setelah tanam. Jadi setelah tanam umur 14, umur 28, 42, 56 terakhir itu diberikan. Nah, itu cuma 4 tube. Yang 6 tube diberikan ketika belum ada tanamannya. Nah, inilah perlunya, Pak, melakukan recovery di lahan. Jadi pupuk eco farming premium ini selain mempunyai kemampuan untuk merecovery lahan, juga mempunyai kemampuan dipakai untuk melakukan pemupukan pada tanaman. Tidak akan menimbulkan OD, tidak akan menimbulkan kuning. Salah pun Anda mengaplikasikan, itu tetap aman. Nah, 6 ini diberikan, Pak, karena kita butuh percepatan yang luar biasa, Pak, untuk melakukan recovery dari lahan kita. Sehingga ketika tanaman kita tanam pada setelah H-5 ini, maka di situ sudah tersedia lahan itu yang mempunyai kandungan nutrisi alami yang tersedia cukup banyak. Dan ada recovery di situ nanti Bapak akan bisa melihat, Bapak Ibu akan bisa melihat banyak terjadi kemudahan-kemudahan tanah itu akan menjadi lebih gembur, lebih hitam, dan mudah sekali untuk kita itu misalnya kalau Anda selama ini, Nyun Sewu, apa ya bahasanya kalau kita mencangkul ya, mencangkul, itu kesulitan dengan kedalaman misalnya 10 cm aja, maka ketika Anda mengaplikasikan itu di awal, Anda sangat mudah sekali untuk mencangkul itu. Dan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, Pak, banyak mikroorganisme non-patogen, artinya yang baik untuk tanaman yang akan tumbuh di sana. Nah, ini predator-predator, Pak, untuk OPT-OPT yang akan membantu tanaman-tanaman Bapak semuanya. Nanti akan di sana akan banyak capung, banyak laba-laba, kemudian semacam, kalau di sini namanya pakpung. Pakpung itu apa ya, semacam hewan yang tubuhnya merah, kemudian ada bintik-bintik hitam, jadi ada hitam. Nah, mungkin Bapak tahu itu juga predator sebenarnya. Nanti akan banyak muncul itu. Jadi ketika ini semua berproses, saya berharap Bapak Ibu semuanya sabar. Jadi sabar, kadang-kadang begini, Pak, ini kalau kita memakai eco farming premium, kok daun menguning ya itu.
Jadi bahasa menguning ini kadang-kadang hiperbola, karena ketika kita lihat itu sebenarnya hijau pupus, mungkin hijaunya nggak terlalu hijau, tapi bukan menguning. Cuman karena petani sudah biasa melihat yang kuning kebiruan, itu ketika melihat daun yang seperti itu khawatir berlebihan. Padahal di situ eco farming itu bekerja, Pak. Bekerja pertama adalah melakukan recovery lahan. Nah, itulah kenapa 6 itu diberikan, itu agar sisa-sisa tanaman, sisa-sisa tumbuhan yang mungkin ada sebelumnya itu bisa dilakukan fermentasi, mempunyai fungsi dekomposer yang secara cepat akan terjadi, sehingga segera mungkin akan diubah menjadi satu material nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, inilah makanya ketika saat ini pada MT kedua ini, masa tanam kedua, bisa kita dapatkan bukti otentik padi-padi yang menggunakan eco farming premium itu tidak akan mengalami gejala asam-asam. Kenapa? Karena dekomposisinya, dekomposer ini mempunyai dekomposisi bahan-bahan yang sudah ada, sisa-sisa tanaman pada MT1 itu sudah terdekomposisi dengan sempurna, sehingga tidak akan terjadi gejala asam-asam. Beda yang masih meneruskan dengan pola lama melakukan penanaman dengan pupuk kimia, maka gejalanya sekarang terjadi banyak sekali gejala asam-asam. Kalau sudah gejala asam-asam, berapapun pupuk yang Anda berikan itu makin lama makin memperparah keadaan. Nah, inilah kenapa eco farming premium itu justru memberikan satu jawaban nyata, Pak. Jawaban nyata. Nanti kalau Bapak Ibu bergabung di grup Telegram ataupun WAG, itu banyak sekali diskusi-diskusi, bukti-bukti video yang bisa kami berikan tentang keunggulan, bagaimana keunggulan eco farming premium ini menjadi satu jawaban persoalan-persoalan pertanian yang ada di negara kita. Dan alhamdulillah dalam 1-2 aplikasi biasanya, Pak, kebiasaannya sudah akan terjadi peningkatan produktivitas yang sangat signifikan. Dan lama-kelamaan saat ini sudah banyak sekali bisa kita temukan mitra-mitra binaan petani, mitra-mitra binaan PT BES itu yang memakai Pukim itu hanya sekitar 50% sampai 30% saja, Pak. Dan mereka tidak tidak menjadi persoalan sekarang kelangkaan pupuk kimia itu. Tidak menjadi satu persoalan yang serius. Cukup memakai 30, ada yang sudah mencapai 20%, sudah mampu menumbuhkan padi dengan produktivitas yang jauh lebih baik dari ketika dia memakai pupuk kimia seperti biasanya. Nah, ini nanti Bapak bisa dapatkan WAG di WAG maupun di grup besar kami di Telegram. Silakan bergabung di sana. Nah, nanti pertanyaan apapun dari mitra-mitra PT BES atau mitra-mitra Bapak Ibu semuanya yang belum bergabung, silakan digabungkan di sana. Setiap hari grup Telegram kami bertambah sangat banyak, Bu. Ini karena apa? Kami memberikan tutorial dan memberikan jawaban-jawaban bagi semua persoalan-persoalan yang ada di negara kita ini, termasuk mitra-mitra BES ini. Nah, Bapak Ibu, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Yakinlah bahwa produk eco farming premium ini selalu kita update. Dalam artian kita update, kami tidak hanya berhenti di situ saja. Jadi setiap saat kita update kualitasnya dengan masukan dari mitra-mitra yang tergabung dalam WAG maupun Telegram. Pak, kurang begini, oke, kita mengupdate. Jadi setiap saat kita update semakin berkualitas. Insya Allah dalam waktu dekat kita ini juga akan mendapatkan sertifikasi organik 100% yang saat ini lagi di tracking tentang perolehan bahan untuk bahan produksi eco farming premium. Jadi
jangan sampai bahan rempah-rempah yang dipakai sebagai bahan eco farming premium itu juga dipupuk kimia. Jadi kita nggak boleh kecolongan di sana. Maka itu di tracing oleh yang berhak mengeluarkan sertifikasi organik 100%. Nah, insya Allah kita lulus di situ. Nanti kita tinggal menunggu sertifikatnya dan nanti bisa kita pasang logo 100% organik. Nah, itu Bapak Ibu semuanya, jangan khawatir bahwa mau nggak mau, suka nggak suka, organik itu sebenarnya merupakan satu jawaban dari pertanian saat ini. Kalau diterapkan terus-menerus, insya Allah Pak, insya Allah bahwa itu akan memberikan efek yang luar biasa bagi lahan Anda, bagi produktivitas Anda. Inputnya jadi lebih kecil, outputnya akan bertambah besar. Itu yang sudah dirasakan oleh teman-teman. Selain itu, hasil baik jagung, padi, tebu, itu semua enak dikonsumsi. Rasanya lebih bagus, pulen gitu kan, tidak mudah bau ketika ditaruh di magic jar meskipun sampai 3-5 hari. Sempurna, hampir sempurna. Dibanding dengan padi yang dipakai, yang diproduksi dengan pupuk kimia. Nah, inilah keunggulan-keunggulannya. Kita juga tentu berharap bahwa ini bisa terus kita kembangkan karena memang banyak manfaatnya. Nanti kita bisa sambung dengan tanya jawab. Terima kasih dari kami. Nanti silakan kalau ada pertanyaan, ada keluhan, kalau tentang cara pemakaiannya, insya Allah sudah banyak sekali teman-teman yang sudah mampu dan sudah bisa. Nah, ini nanti kita sambung aja dengan pertanyaan-pertanyaan. Monggo, saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Ada pertanyaan, bagaimana kalau mendapati produknya itu kering? Maksudnya gini mungkin Pak Agus. Jadi mungkin varian eco farming sebelumnya atau yang lain itu cenderung agak basah. Nah, ketika dia menerima eco farming premium agak lebih kering gitu. Nah, ini bagaimana Pak Agus penjelasannya? Ya, terima kasih Pak Ali. Jadi memang eco farming premium ini kita di sedemikian kira 16 atau 17%. Jadi apa namanya, kadar airnya sedemikian itu. Jadi sangat-sangat kering. Nah, itu tidak mengurangi sama sekali kualitas eco farming premium. Bahkan dengan kondisi itu, maka eco farming premium itu tidak mudah, tidak lembab sehingga tidak mudah terkontaminasi oleh mikroba-mikroba patogen. Tidak mudah berjamur. Nah, itu kita memang desain sedemikian rupa. Kalau itu teman-teman kesulitan untuk mengaplikasinya, sebenarnya gampang. Itu cukup direndam aja, ditong dulu sebelum dimasukkan ke dalam apa namanya, di ember atau ditong sebelum dimasukkan ke botol, diremet-remet gitu aja. Diremet-remet pakai tangan, ketika sudah hancur baru dimasukkan ke botol. Kemudian silakan dikocok-kocok. Itu aja sebenarnya. Kita kering. Jadi kekeringannya antara kalau kita di uji mutu itu sekitar 15%. Jadi kadar airnya memang kering kita. Kita desain sedemikian rupa itu justru untuk mencegah pertama ketika itu belum dipakai, apalagi sekarang dengan kemasan vakum, itu untuk mencegah mikroorganisme yang bersifat patogen itu masuk. Ketika mikroba-mikroba yang menguntungkan di dalam eco farming masih dalam keadaan dorman, jadi masih dalam keadaan tidur. Jadi jangan sampai ketika tidur ini keserang oleh adanya jamur-jamur lain atau mikroba-mikroba lain, maka kita buat kering. Kemudian Pak, kalau dalam kondisi kering gitu, apa mikrobanya tidak mati? Tidak Pak, kita sudah melakukan serangkaian penelitian yang itu kuat Pak. Kuat sampai sekian persen kadar airnya. Memang mikroba itu sifatnya seperti ikan.
seperti ikan. Jadi makin banyak air, itu makin suka. Tetapi dalam kasus ini kita memang karena ini dikemas ya, supaya tidak berkembang. Nanti kalau itu berkembang, itu akan berjamur. Berjamur, rusak, dan tidak bisa dipakai. Maka itu cara salah satunya supaya mereka dorman, kita keringkan. Nah, itu teknologi biologi kami, formulatornya yang mempunyai teknologi itu memang beda dengan eco farming yang sebelumnya, dan pemakaiannya harus langsung, tidak boleh istilahnya dibagi-bagi. Jadi satu tube itu langsung dicairkan semua. Persoalannya nanti kalau tidak habis, cairan itulah yang disimpan dalam bentuk cairan. Makanya kalau ketika masih ada sisa, ketika selesai di aplikasi, itu boleh disimpan dengan menambahkan gula merah atau molase, boleh. Gula merah atau molase kemudian ditutup. Nah, itu bisa bertahan sampai berapa lama? Bisa sampai 2 tahun. Asal Anda rajin memberikan ini, gula atau molase. Dan jangan terkena panas sinar matahari langsung, disimpan di tempat yang teduh. Itu aja, Pak Ali. Baik, terima kasih Pak Agus atas waktunya pada pagi hari ini. Semoga ilmu dan penjelasan yang diterangkan oleh Pak Agus untuk produk Eco Farming Premium ini bisa dimanfaatkan seoptimalnya oleh para mitra sekalian. Ya, ada pertanyaan juga yang sering ditanyakan, Pak, bagaimana seandainya kalau Eco Farming Premium, karena kadang-kadang kita yang sudah mengaplikasikan untuk luasan, misal ya, luasan 2.500 meter persegi atau 1/4 hektar, itu sekarang sudah ada kawan kita yang mengaplikasi dengan penggunaan Eco Farming dan pupuk kimia sebanyak 15 kilo saja. Pasti teman-teman bingung. Bagaimana Pak cara aplikasi pupuk kimia, mungkin Ponska atau NPK atau mungkin juga pupuk-pupuk yang lain itu kan hanya 15 kilo untuk luasan 2.500 meter persegi. Bagaimana cara membaginya kan gitu. Seringkali banyak pertanyaan itu. Nah, ini ternyata kawan kita ini sangat kreatif, Pak, sangat kreatif. Itu dicampur dengan Eco Farming Premium. Nah, dicampur dengan Eco Farming Premium, kemudian dibiangkan, artinya dibiangkan sampai kira-kira 5 hari sampai 1 minggu, baru kemudian dispraykan dengan takaran kira-kira 100 cc per tangki. Itu sangat-sangat hemat sekali dan masih ada sisa. Hasilnya juga nggak kalah. Pertanyaannya sekarang yang sering kali ada, ketika Eco Farming Premium itu dicampur dengan pupuk kimia, apa nggak mati Pak mikrobanya? Kan gitu pertanyaannya selalu yang terjadi itu. Tidak Pak, karena mikroba yang ada di Eco Farming Premium ini mempunyai kemampuan untuk menetralisir, justru mempunyai kemampuan untuk menetralisir residu kimia yang ditimbulkan oleh pupuk kimia. Asal jangan dicampur dengan pestisida, insektisida, atau herbisida. Nah, ini jangan dicampur. Jangan dicampur dengan itu. Ini pasti mati kalau sudah dicampur racun itu. Tetapi kalau dicampur dengan pupuk kimia, kalau Anda memiliki TDS meter beli di online itu sangat murah, itu kalau kita ukur justru berkembang Pak malahan. Jadi kualitas dari pupuk kimia yang sudah dicairkan dicampur dengan Eco Farming Premium itu makin berkembang. Nah, pola-pola itu yang kemudian sekarang banyak sekali diterapkan oleh kawan-kawan kita. Jadi 6 tube itu dispraykan langsung ke lahan agar dekomposisi bahan-bahan organik yang sudah ada sebelumnya itu segera membusuk dan tidak menimbulkan panas bagi tanaman yang ada. Kemudian sisanya mereka aplikasikan dikombin dengan pupuk kimia. Nah, itu alhamdulillah hasilnya tidak kalah Pak dengan yang memakai
pupuk kimia 100%. Inilah, mohon maaf sebentar. Masih Zoom, Pak. Nah, inilah yang kemudian menjadi pola bagi kawan-kawan yang sudah mampu mengaplikasikan pupuk kimia hanya 10%, 15%, itu demikian. Jadi hasilnya nggak kalah, Pak. Produktivitasnya juga meningkat. Inputnya makin minim, outputnya makin gede. Nah, ini yang terjadi. Iya, terima kasih Pak Agus. Kemudian ini Pak Agus, biasanya ini ditanyakan oleh mitra yang baru pertama kali mungkin ya untuk memasarkan produk pertanian. Jadi biasanya mereka tanya, Pak tolong dong testimoninya gitu ya. Ini bisa meningkatkan berapa kali lipat ya. Itu yang pertama Pak biasanya. Yang kedua, harganya lebih mahal atau lebih murah daripada pupuk kimia. Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan umum Pak yang biasanya ditanyakan. Barangkali Pak Agus punya kiat untuk menjawab mitra maupun calon mitra ya, ataupun calon konsumen yang bertanya seperti itu Pak Agus. Ya, kalau sekarang ditanya, seperti sudah saya sampaikan di awal, petani itu kalau sudah bicara soal pupuk itu suka nekat, Pak. Jadi yang sudah biasa ketergantungan dengan pupuk kimia, seberapapun pupuk kimia, kalau sudah waktunya memupuk pasti akan dicari. Berapapun harganya. Biarpun kita harus hutang dulu gitu kan. Nah, inilah yang sangat-sangat memprihatinkan. Padahal kita sebenarnya punya satu solusi yang sebenarnya murah, tetapi tidak murahan. Artinya ini bisa memberikan impact atau output yang sangat-sangat luar biasa. Berapa sih Pak kenaikannya? Pelan-pelan Pak, pelan-pelan. Nanti karena pertama seperti yang sudah saya sampaikan, eco farming premium ini pertama yang diperbaiki adalah lahannya dulu. Jadi selama ini kita petani itu jarang yang memikirkan lahan, yang dipikirkan itu hanya tanaman. Bagaimana tanaman saya bisa subur, bagaimana tanaman saya bisa hijau, bagaimana tanaman saya bisa berbuah banyak, mentek-mentek itu kan, bagus, rasanya manis. Tetapi jarang sekali yang memikirkan bagaimana lahan saya subur. Makanya kita punya slogan, lahan subur petani makmur. Itu enggak main-main slogan itu. Jadi bukan hanya sekedar slogan, lahan subur petani makmur. Kenapa kok tidak tanaman subur petani makmur? Karena kalau lahan Anda tidak subur, Pak, seberapapun pupuk, apapun pupuk yang Anda pakai, maka tidak akan bisa menumbuhkan produktivitas tanaman dengan baik. Itu kuncinya, Pak. Makanya kita punya satu teknologi, ketika kita terapkan eco farming premium dengan baik dengan cara dikocor, maksudnya dikocor langsung ke tanah atau dengan cara spray, itu kebanyakan teman-teman spray. Karena apa? Spray itu, jadi gini, tanaman itu pemasukan nutrisinya itu dari dua. Jadi dari akar maupun stomata atau mulut daun. Akar ini sangat bergantung pada lahan, Pak. Kondisi lahan. Ketika lahan pH Anda itu terlalu asam atau terlalu basanya terlalu tinggi, lawan asam adalah basa, basanya terlalu tinggi mencapai 8 lebih, maka pupuk apapun yang Anda berikan tidak akan bisa diserap sempurna oleh akar. Makanya pH ini harus normal. Ketika ini masih melakukan pembenahan, terus pupuk apa nggak dikasih makan, Pak? Ya tetap butuh makan. Maka kita metode dari eco farming premium itu pakai metode spray melalui stomata. Cuman stomata ini juga ada kelemahannya, dia tidak bisa menyerap dalam jumlah yang terlalu besar dibanding dengan melalui akar. Makanya kita mempunyai satu teknologi, seberapapun pekatnya Anda menyepray dengan eco farming premium, meskipun melalui stomata, ini tidak akan menimbulkan OD. Ini overdosis, sehingga kalau sudah overdosis itu nanti akan menguning, kemerah-kemerahan, dan mengering. Nah, itu tidak ada. Yang kedua,
Ketika ini lahan masih dalam perbaikan, otomatis lahan ini akar tidak bisa menyerap sempurna pupuk yang diberikan. Makanya kita kasih makannya dari akar, dari daun. Nah, bisa dibuktikan Pak, bahwa padi ataupun jagung, tanaman apapun yang di eco farming premium itu anakannya akan lebih banyak, produktivitasnya akan lebih tinggi. Karena apa? Fase vegetatif, fase-fase awal dari tanaman ini berjalan sempurna, anakannya tumbuh lebih banyak gitu kan. Meskipun dari segi warna daun, kalau kita ukur dengan bagan hijau daun atau BHD itu kurang hijau dibanding dengan yang memakai pupuk kimia. Itu tidak masalah sebenarnya, tidak punya pengaruh. Asal tidak kuning ataupun kering, itu aja. Nah, makanya kita spray itu tanaman akan tetap memperoleh asupan nutrisi dari daun. Dalam keadaan ini masih dalam kondisi dibenahi. Ketika ini nanti sudah mencapai fase kira-kira 15 atau 25 hari, baru ini kita kasih makanan melalui akar, kita kombinasi melalui daun. Inilah kenapa di dalam penggunaan eco farming premium di awal-awal kita menyarankan untuk dispray. Ketika ada tanamannya ya, kalau yang 6 sebelum H-5 itu kan untuk tanah, memang untuk merecovery tanah, merecovery lahan. Itu kalau bisa diterapkan sesuai SOP itu Pak, insya Allah ketergantungan Anda pada pupuk kimia itu lama-kelamaan akan semakin lama semakin berkurang. Dengan produktivitas yang bagus. Itu sudah banyak dibuktikan oleh kawan-kawan. Testimoninya bagaimana? Nanti silakan Pak masuk ke grup, banyak sekali testimoni yang bisa Anda ambil di sana. Baik di bawang merah, melon, tebu, jagung, apalagi padi sudah banyak sekian. Dan banyak sekali variasi-variasi yang diberikan oleh tanaman. Nah, itu yang bisa saya berikan. Ya, jadi ini buat informasi aja buat teman-teman ya. Mungkin di antara teman-teman yang ikut forum ini itu mereka belum tahu ya bahwa pembahasan produk kita itu ada perbedaan pembahasan. Bahwa padahal kalau yang eco farming premium ini tidak akan berjamur ya Pak Agus ya. Tidak Pak. Akan berjamur. Jadi teman-teman, eco farming ini telah mengalami satu variasi atau perubahan ya dari sejak awal diproduksi dari sejak mungkin tahun-tahun yang dulu. Yang dibahas kali ini adalah varian dari eco farming yang terbaru, yaitu eco farming premium, di mana eco farming premium itu teman-teman itu berbeda dengan eco farming yang mungkin teman-teman juga punya sebelumnya. Eco farming ini berbeda-beda, ada yang basah, ada yang kering gitu ya. Nah, yang tadi dijelaskan eco farming premium ini memang variannya kering. Nah, sehingga dia dengan varian kering tadi itu benar-benar tidak mudah untuk berjamur, tidak mudah untuk rusak. Dan itu bagian dari tim riset dari eco farming ini membuat varian yang memang sudah disesuaikan berdasarkan pengalaman lapangan dari mitra-mitra yang menggunakan eco farming sebelumnya, gitu ya. Eco farming premium ini memang dibuat dengan tadi kering dan dia bisa bertahan sangat lama. Dan itu memang seperti itu. Dan itu justru menjadi keunggulan dari eco farming premium saat ini ya. Kemudian eco farming premium ini juga memiliki perbedaan dengan eco farming yang sebelumnya, para leader. Karena kalau yang eco farming sebelumnya ini, itu dulu pernah ya kita memiliki eco farming yang bisa digunakan untuk variasinya bisa untuk ternak gitu ya. Nah, Pak Agus mungkin bisa dijelaskan kenapa eco farming yang premium sekarang ini tidak bisa digunakan untuk peternakan. Nah, ini penting teman-teman tahu ya. Jadi eco farming itu dengan perkembangannya itu berbeda-beda komposisi dan juga sesuai dengan tip risetnya. Nah, silakan mungkin Pak Agus bisa menambahkan bahwa eco farming premium itu tidak bisa digunakan untuk ternak. Betul Pak Agus? Iya, Cap. Betul, Cap.
Jadi kalau digunakan untuk ternak secara langsung itu memang tidak bisa. Artinya secara langsung itu diaplikasikan di pakannya, minumnya itu tidak bisa. Meskipun sebenarnya sebenarnya bukan tidak bisa, tapi kami tidak menyarankan karena impactnya kurang signifikan. Tapi kalau dipakai untuk lingkungan peternakan, dalam artian seperti ini, misalnya kawan-kawan ternak lele, kemudian diaplikasikan, disprei dengan eco farming premium kolamnya, maka itu akan banyak sekali sisa-sisa atau residu makanan pur itu biasanya dari lele itu yang akan nanti diubah menjadi plankton, sehingga nanti lele Anda itu akan mengalami percepatan yang luar biasa, percepatan tumbuh yang luar biasa dibanding jika tidak menggunakan eco farming. Ini silakan dibuktikan. Itu sudah Berarti banyak sekali teman-teman yang membuktikan. Berarti kalau untuk di kolam boleh ya Pak ya? Boleh Pak, karena itu Untuk menjadi di air ya? menetralkan airnya itu menjadi bagus, kemudian sisa-sisa residu pakan yang mengendap biasanya di bawah, kalau ini dibiarkan akan menjadi racun bagi lele, itu nanti akan terurai menjadi plankton. Jadi biasanya kalau lele itu 3 bulan fase panennya, itu teman-teman saat ini yang sudah mengaplikasikan itu 2 bulan sudah panen Pak, dengan besaran yang sama. Dan otomatis 2 bulan dengan 3 bulan ada penghematan yang sangat luar biasa dari segi pakan, tenaga kerja, macam-macam lah. Dan lebih kenyal dagingnya, lebih bagus teksturnya. Ini makanya bisa dijual dengan harga yang mahal. Banyak Pak sudah yang mengaplikasikan itu, termasuk di Tambak, Udang, Paname, Bandeng, itu sudah banyak Pak. Yang selama ini ada yang terserang penyakit di Bandeng itu ada petani di mana? Petani tambak di Gresik itu yang panen sendirian, bandengnya paling gede dengan dengan masa yang sama, paling gede, paling sehat, dan hampir tingkat kematiannya hampir minim sekali, sangat minim sekali, hampir tidak ada. Pak Agus, berarti bisa dipastikan keamanannya bahwa ketika eco farming premium digunakan di kolam ikan gitu ya, kolam ikan atau di ikan contohnya tadi lele, kemudian bandeng, itu dipastikan bahwa ini benar-benar tidak memberikan bahaya, ya kan? Dan benar-benar bisa dimanfaatkan gitu ya. Paling mungkin dosis penyemprotannya Pak, apakah itu juga ada namanya overdosis atau enggak kalau untuk di kolam? Kalau di kolam tidak Pak, cuman tentu kalau teman-teman pemakaiannya berlebihan itu kan yang overdosis dompetnya ya nanti ya. Jadi kalau overdosis itu tidak Pak, tapi sesuai takaran nanti silakan masuk ke grup, itu ada banyak sekali tutorialnya di aplikasi. Terus kemudian misalnya pada ternak kambing. Pada ternak kambing memang kami tidak menyarankan bagi yang belum advance untuk meracik makanan sendiri dengan menggunakan metode eco farming. Itu kami tidak menyarankan untuk memakai eco farming. Tetapi paling tidak lingkungan yang Anda yang Anda spray dengan eco farming itu baunya jadi sangat-sangat berkurang. Tapi jadi bagi yang sudah gimana? Di kandang ya Pak ya. Bukan ya di kandang. Di kandang. Karena bukan untuk makanan kambingnya tapi untuk menetralisir bau-bau yang ada di perkandangan tersebut. Ya. Ada Pak teman yang sudah sudah yakin dan melakukan melakukan uji coba langsung itu di aplikasi di minumannya Pak, di minumannya dengan fermentasi berapa hari gitu itu bisa diminumkan ke kambing dan hasilnya memang kambingnya kotorannya tidak berbau. Tetapi kami tidak menyarankan, makanya kami bagi yang tidak advance itu jangan kami tidak sarankan. Dan yang ini kenapa membedakan tidak bisa digunakan untuk hewan, kami bahasanya itu tidak bisa digunakan secara langsung, artinya campur ke pakan, ke minuman, karena ini tidak ada satu bakteri Lactobacillus yang mempunyai kemampuan untuk mengurai asam tinggi yang biasanya disertakan dalam produk-produk untuk ternak.
Nah, pada eco farming yang sebelumnya, produk yang sebelumnya itu biasanya ada lactobacillus itu dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga makanya kalau itu salah diaplikasikan ke tanaman, itu justru malah menguning pupuk itu. Karena Ya, itu, karena dia varian dikombinasi dengan... dari eco farming ini ya, teman-teman. Ya, Jadi pada versi yang sebelumnya itu memang mengandung lactobacillus. Sehingga eco farming yang sebelumnya itu memang bisa digunakan untuk peternakan gitu ya, Pak ya. Nah, ya, namun ternyata adanya lactobacillus itu kalau kita tidak benar-benar hati-hati saat kita digunakan ke tanaman justru menimbulkan ada efek negatif ternyata gitu ya Pak Agus ya. ya Nah, betul, mungkin Pak. Pak Agus kita bahas tentang sehingga kenapa kita tidak menggunakan untuk lactobacillus ini karena memang jadi pupuknya jadi bisa multifungsi gitu ya, tapi ternyata ke tanaman bisa memberikan beberapa efek gitu. Mungkin boleh dilanjutkan Pak. Ya, jadi efeknya sangat nanti justru malah kurang bagus untuk tanaman karena akan juga memicu terjadinya tingkat keasaman di lahan itu tinggi sekali. Nah, ini kalau sudah tingkat keasaman tinggi sekali, maka tanaman pun dipupuk apapun juga tidak akan mempunyai efek yang apa namanya langsung gitu ya, terasa langsung dipupuk itu tidak akan bisa. Makanya kami mitra-mitra BES mohon bersabar, sebentar lagi insya Allah itu akan terbit khusus untuk ternak yang apa namanya dulu pernah ini kita update lagi, sebentar lagi insya Allah izinnya akan terbit sehingga kawan-kawan nanti bisa keunggulan yang sangat luar biasa. Jadi kalau eco farming premium ini saran kami sih kalau memang diaplikasikan secara tidak langsung misalnya untuk lingkungannya, untuk airnya itu insya Allah tidak masalah. Bagi yang advance mungkin sudah mampu berani untuk mencampur ke pakan maupun ke minuman dan itu juga ada beberapa teman yang sudah melakukan itu dan hasilnya selama ini pun bagus karena kambingnya juga gemuk, tidak berbau dan sangat apa namanya inputnya ketika makan itu pembuangannya, kotorannya itu jadi sedikit sekali karena banyak yang terserap menjadi daging, menjadi nutrisi. Sehingga masa ketika misalnya kambing, misalnya dalam 3 bulan harus naik sekian, itu kenaikannya jadi lebih cepat lagi. Gitu, Pak. Terima kasih Pak Agus. Sesi ini sepertinya sudah selesai.